pelajaran di pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan. Sebelum kita mengawali pada pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran Ahmad Masih? Yes. Ya. Ahmad Ramadhani? Hadir. Ahmad Ripandi? Hadir. Nur Agni? Hadir. Berapa? Mengawali pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang lihat di tampilan. Keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam. Dari bayangan kalian, dari bayangan kalian, apa tentang keanekaragaman makhluk hidup dan interaksi dan peranannya di alam? Apa kira-kira? Boleh, tentang serangga. Apalagi? Interaksinya serangga dengan tumbuhan, dan peranannya serangga dan dengan manusia. Sip, alhamdulillah ya teman-teman. Manusia. Jadi makhluk yang kita akan bahas adalah tentang serangga. Terus interaksinya adalah peranan serangga, interaksi serangga dengan tumbuhan, terus peranannya di alam dan kehidupan manusia. Siapa tadi menjawab manusia? Ya, alhamdulillah. Yang sudah mengerti. Ya. Model pembelajaran. Sekarang pertemuan yang lalu kita sudah menggunakan PBL. Lalu sekarang adalah PGBR, yaitu proyek. Ada yang pernah menggunakan Canva? Pernah. Membuat poster, template, dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya, hasil proyek kalian PGBR ini nanti akan membuat sebuah poster tentang serangga. Itu yang diharapkan produknya di akhir pembelajaran PGBR. Jadi produk pelajaran Pancasila, berhalangia, terus mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bernalar, kritis. Tadi ada yang bernalar kritis sudah, terus berhalangia sudah, mandiri sudah, kreatif sudah, juga ada yang pernah menggunakan Canva dan berkebinekaan global. Terus cara pembelajarannya ada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Dan peserta didik dapat menganalisis perbedaan jenis serangga. Jadi serangga itu banyak jenisnya, jangan cuma satu jenis. Nanti yang kalian tahu serangga apa aja? Semut termasuk serangga. Ulat, lebah, belalang. Banyak. Nah, tadi sudah ada, kami sudah tahu nih jenis serangga yang mana bermanfaat dan mana mengikat bagi kehidupan manusia.
Melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula berakhlak mulia. Tanaman, misalnya kalian menanam tanaman, lalu dimakan serangga, pasti kalian kan capek-capek merawat, menanam, tahu-tahunya dimakan serangga. Langsung kan kalian berpikir, oh ini harus dimusnahkan. Sebenarnya tidak, harus dikendalikan. Dikendalikan itu persebarannya, perkembangannya dan sebagainya, itu dikendalikan. Nah, itu berakhlak mulia juga termasuk, yaitu tidak memusnahkan satu jenis. Dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah satu dulu, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya di lingkungan sekitar, beserta ancaman dan pelestariannya dalam bentuk tabel. Tabelnya nanti kalian silakan desain sendiri. Kalian bisa menggunakan inovatif, kreatif kalian untuk membuat tabel peranan serangga, terus ancaman dan pelestariannya. Jika serangga ini dimusnahkan sampai habis, apa dampaknya? Terus bagaimana ancaman serangga ini jika terlalu banyak populasinya? Nah, seperti itu. Nah, silakan untuk pertama dulu kalian harus scan barcode ini untuk asesmen diagnostik. Ya, semuanya silakan di scan dulu, jawab nanti akan dikirim ke bawah. Silakan Bapak beri waktu, silakan dikerjakan, kirim. Ya, sudah? Nanti dikirim. Nah, sekarang lepas dulu HP-nya dan ditangkap pertanyaan di depan. Nanti kalian silakan buat pertanyaan. Satu kelompok satu. Kelompoknya sudah kemarin kan sudah dibagi. Nah, sekarang sudah kelompok masing-masing. Nah, ini ada 16 gambar serangga. Pernah melihat jenis-jenis yang ada di depan? Pernah juga. Yang ini? Objek. Iya. Kalau ini? Serangga. Semut. Semut. Lebah. Awan. Awan atau lebah? Inilah untuk serangga dengan jenis laba-laba itu beda. Oh, atau laba-laba. Iya, kamu. Haribit. Laba-laba itu yang membedakan dengan serangga yang lain adalah jumlah kakinya ada 4. 1, 2, 3, 4, 11. Membedakan dengan serangga lain. Kalau ini kan kumisnya, ini kakinya ada 3. Nah, itu yang membedakan laba-laba dengan serangga lain. Nah, silakan kalian dari melihat gambar ini sebagai satu kelompok buat pertanyaan. Nanti mudah-mudahan kelompok lain bisa menjawab. Silakan. Boleh? Kelompok satu dulu, silakan. Kelompok satu yang mana? Angkat tangan. Ya, silakan. Sebutkan pertanyaanmu dengan jelas. Mengapa ulat dikategorikan serangga yang merugikan? Ya. Kenapa ulat? Apa tadi? Mengapa ulat dikategorikan serangga yang merugikan? Ulat kenapa dikategorikan serangga yang merugikan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kelompok.
3, silakan. Karena ulat memakan dedaunan dan jika tanaman sudah kehilangan banyak daun akan mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Jadi ulat jika terlalu banyak di tanaman tersebut, nanti tanaman itu akan kehilangan daun karena ulat akan memakan daun, jaringan daun yang lembut. Nah, karena di jaringan daun yang lembut itu kan terdapat stomata. Stomata itu kan berfungsi untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, jika proses fotosintesis itu terganggu, maka pertumbuhan tanaman itu akan terganggu juga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian silakan cari tambahan informasi di internet, right? Nah, kalian akan belajar secara mandiri bagaimana memperbanyak informasi yang kalian dapat. Bapak cuma memberikan informasi tambahan, nanti kalian akan mencari informasi yang lebih mendalam lagi. Kenapa ulat bisa diberikan sebagai gerakan yang merugikan. Terus ada lagi yang ingin membuat pertanyaan? Kelompok 2? Ada Pak. Ya, silakan. Mengapa kupu-kupu disebut serangga yang membantu? Nah, selamat sudah bisa menjawab dan membuat pertanyaan. Ucapkan syukur alhamdulillah. Ya, teman. Jadi 16 gambar serangga yang di depan ini mewakili ada yang serangga yang berguna, ada yang serangga yang merugikan. Nah, ini siklus hidup kupu-kupu. Mengapa? Tadi saya jelaskan seperti ini. Ini disebut metamorfosis. Mulai dari kupu-kupu, telur, larva persiapan menjadi pupa, kepompong, kupu-kupu, misal nektar, terus dia kawin, kemudian masukkan telur lagi, seperti itu prosesnya. Dan umur kupu-kupu itu termasuk hewan yang singkat, makanya dia cepat proses pengembangannya. Sekarang perhatikan tayangan bawah ini. Kesempatan di video kali ini saya akan membahas masuk alami Tadi yang tadi. ramalan yang dianggap petani sebagai membangun. Yang pertama adalah laba-laba. Biasanya Laba-laba merupakan sosok alami. Bisa memakan hama serangga apa saja, dari kutu kebul, kutu daun, ulat gerayak, kupu-kupu, wereng, dan lain-lain. Seekor laba-laba bisa memakan 5-15 serangga dalam sehari. Jadi laba-laba sangat efektif dan menguntungkan. Di nomor 2 ada belalang sembah. Belalang sembah terkenal sebagai lembaga lembaga. Menurut belalang sembah sebagai rezeki awal dimana sangat efektif dan menguntungkan. tadi video tentang serangga yang sifatnya predator. Nah, serangga yang sifatnya predator itu memakan bisa sejenis, bisa jenis yang lain, namun masih dalam kategori serangga. Nah, sekarang gambar ini, apa yang kalian lihat pertama? Nah, tadi kan ada kalian yang membuat pertanyaan apa tadi? Kenapa
serangga ulat dikategorikan serangga yang merugikan. Nah, inilah contohnya daun yang dimakan ulat. Di dalam jaringan yang masih kerasnya adalah yang jaringannya lunaknya ini habis. Nah, jadi yang jaringan yang lunaknya ini itu berfungsi untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi kalau habis ini tinggal tulang-tulang daunnya aja, bagaimana tumbuhan bisa berfotosintesis? Nah itu makanya dikategorikan ulat sebagai serangga yang merugikan. Nah ini pemahaman bermakna. Satu, polinator adalah serangga-serangga yang membantu 40% penyerbukan. Jadi 40% penyerbukan tanaman itu dibantu oleh serangga. Sisanya dari hewan, angin, dan sebagainya. Yang kedua, serangga dekomposer. Mungkin serangga dekomposer ini agak sulit. Dekomposer adalah pengurai bahan organik, organisme yang dapatkan energi dengan memecah organisme mati menjadi nutrisi. Salah satu contohnya yang paling cepat yang bisa dia temui adalah ayam mati, taruh aja di mana, dalam 3 hari akan melalui proses pembusukan. Di dalamnya kan masih ada belatung. Belatung itu nanti kalau sudah fase akhir akan menjadi lalat. Nah, serangga berarti serangga lalat adalah dekomposer. Tahukah bahwa lebah dan serangga penyerbuk lainnya berperan penting terhadap tanaman seperti mangga, cabai, kopi, terung, dan tomat. Serangga penyerbuk memindahkan serbuk sari dari bunga ke bunga yang penting bagi tanaman untuk tumbuh. Melalui proses ini, serangga penyerbuk membantu meningkatkan hasil tanaman hingga 18 sampai 70%. Mungkin Anda mengenal beberapa serangga penyerbuk di lahan Anda, seperti kupu-kupu, lebah, dan beberapa jenis lalat. Karena serangga penyerbuk membantu memperbaiki produktivitas dan keanekaragaman hayati pada lahan, maka petani memiliki peran penting untuk melindungi serangga penyerbuk. Tips kedua adalah mengetahui waktu yang terbaik untuk menyemprot produk perlindungan tanaman. Pada pagi hari, bunga-bunga pada bermekaran, dan pada waktu inilah lebah akan sangat aktif. Waktu yang terbaik untuk mengaplikasikan produk perlindungan tanaman adalah pada sore hari. Tips ketiga, cari tahu apakah peternak lebah ada di sekitar Anda. Tahukah Anda kalau lebah dapat terbang sejauh 6 km? Dari penyemprotan pada kondisi angin kencang, dan pilihlah nozzle yang tepat yang menghasilkan butiran halus semprot yang rendah. Simak lagi video yang kedua. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80 hingga 100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ada beberapa peran organisme di bawah tanah, antara lain dekomposer, bereaksi kimia tanah, penguraian polutan, mencegah penyakit di dalam tanah, dan ada beberapa peran lagi. Kita akan bahas satu persatu. Dekomposer atau pengurai itu bisa dari jamur, bakteri, cacing, terus ada yang panjang, abang tidak kita mencapai lingkarnya. Ya, ada 1000 itu termasuk dekomposer. Terus tadi larva lalat juga termasuk dekomposer. Nah, sekarang penentuan proyek ke bab utamanya. Silakan kalian berdiskusi ke babnya.
Lakukan observasi pada lahan yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan observasi, silakan tentukan lokasi yang akan diamati. Ada 3 lokasi yang akan kita amati. Lahan jambu kristal, lahan kopi, dan lahan kelapa sawit yang ada di Bangkalan. Nah, silakan pilih di mana kalian ingin mengobservasi serangga. Sawit Berarti kelompok 3 lahan kopi, kelompok 2 lahan sawit, berarti kelompok 1 lahan jambu kristal. Jambu kristalnya di antara kelompok B. Sebelah kiri, ya. Nah, itu nanti dibedakan caranya. Kalian buat aja tabelnya hari tanggal nomor 1 hari tanggal, misalnya hari ini hari Selasa, pertemuan selanjutnya Selasa depan tanggal berapa, kegiatannya adalah observasi ke lahan. Nanti berdasarkan hasil observasi tersebut, bagaimana cara kalian untuk membedakan jenis serangga tersebut? Caranya kan? Atau dibedah kah? Dilihat kah? Atau bagaimana? Diskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, di lahan kalian harus ngapain dulu? Sebelum observasi. Jadi pengalatan apa yang perlu disiapkan, nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Terus yang kedua, nanti rancangan dan desain proyek, deskripsikan rancangan proyek yang akan kalian lakukan untuk melakukan lingkungan sekolah. Tadi kan ini sudah pernah pakai Canva membuat pamflet atau brosur ya. Tuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan dan keselamatan kerja dalam penyelesaian proyek. Nah, alat dan bahan itu waktu diobservasi, nanti proyeknya itu alat dan bahan apa yang belum buku catatan yang bisa diambil. Kan kalian di lahan itu tidak ngomong, pasti bawa catatan, tapi atau membawa HP yang bisa cari data. Tuh, terus tuliskan langkah kerja yang akan kalian lakukan. Tuh. Pengawasan proyek, hari tanggal kegiatan keterangan. Jadi hari misalnya setelah selesai observasi, Selasa depan observasi, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rabu, Kamis, Jumat kegiatannya mengolah data. Kita aja nanti tabelnya kayak gini ulang. Terus yang Kamisnya itu merancang desain proyek, template, brosur, spanduk. Terserah kalian mau bikin apa. Dan hari Kamis, Jumatnya kalian menyelesaikan pamflet tadi. Jadi pertemuan Selasa kedepannya baru selesai. Nah, kita tampilkan. Penutup, silakan kalian scan lagi. Nanti kalian bisa kalian kirim, bisa ada dibuka. Jadi perencanaan proyek, langkah tindak lanjut, pemahaman materi, menyusun jadwal, refleksi, langkah tindak lanjutnya lagi ke depannya. Silakan kerjakan. Sudah? Sudah
pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Mana pilihan kalian? Apakah kita menggunakan seperti barcode, terus menyimak video dan menggunakan link, atau menggunakan buku catatan dan fotokopian? Yang kayak ini. Yang kayak ini. Nah, berarti untuk kedepannya nanti kita akan sedikit demi sedikit merubah gaya belajar kita. Nanti sebelum pembelajaran dimulai, link atau barcode yang sudah disiapkan akan dikirim dulu, baru silakan nanti membuat. Ya, kita akan mulai membiasakan diri ke arah teknologi. Nanti kalian akan mencoba melakukan inovasi pembelajaran. Jadi kalian lebih aktif dalam mencari informasi dibanding menunggu informasi dari Bapak. Jadi Bapak mungkin akan memberikan sedikit informasi sebagai bentuk permulaan. Nanti kalian yang akan melengkapi informasinya. Bagaimana pemahaman kalian tentang serangga? Serangga ada yang bersifat menguntungkan dan yang menguntungkan contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu membantu penyembuhan. Yang merugikan contohnya ular. Karena ular makan daun. Nah itu. Oh ya. Ada yang mengatuk sebelumnya. Coba berdiri. Berdiri dulu kelihatan. Berdiri. Berdiri. Duduk. Angkat tangannya. Tinggi. Udah. 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 Sudah. Ya. Sudah berdiri. Sudah mengangkat tangan. Duduk. Sudah. Jadi untuk akhir pembelajaran mungkin sekian dulu. Nanti pertemuan ke depannya kita akan melakukan jadwal sudah dibuat, lokasi sudah ditentukan. Nanti terkelompok akan kelompok satu akan mengamati pollinator, kelompok dua decomposer, kelompok tiga parasitoid atau predator. Setelah itu nanti akan bertukar informasi atau bertukar data yang sudah diperoleh. Jadi setiap kelompok memiliki data pollinator, decomposer dan parasitoid predator. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Salah satu berdoa atau kelas, silakan dipilih doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah warzuqna bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Selama ada pembelajaran setelah berdoa, ucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan sedikit informasi juga. Untuk kedepannya silakan membawa baju yang khusus pemilihan nanti kita tentukan di lapangan. Ya, silakan dibereskan alatnya.
Belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.